Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita akan memulai ibadah firman doa malam hari ini. Saat ini ya Bapak Ibu, saya mengundang setiap kita untuk bersaat teduh sejenak. Tinggalkan semua apa yang menjadi beban pikiran kita. Mari kita datang untuk mau dilawat oleh Tuhan Yesus. Mari saat ini kita mau tundukkan hati pikiran kita mau bersaat teduh. Ibu, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, dan sampailah kita di tanggal 23 Desember 2021. Penyertaan demi penyertaan Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Baik ataupun tidak baik keadaannya, Tuhan selalu ada beserta dengan kita. Saat ini Bapak Ibu, saya mengundang setiap kita untuk menyanyikan sebuah pujian. Kita mau bersyukur untuk setiap hal yang Tuhan kerjakan di dalam hidupku dan hidup Bapak Ibu. Mari kita angkat pujian ini Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku Terima
kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih banyak untuk kasih-Mu, untuk anugerah-Mu, hari demi hari, bulan demi bulan. Dalam setiap apa kondisi kami, terima kasih kalau Tuhan terus menyatakan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan apabila dalam tahun ini kami sering meragukan Engkau. Kami sering mempertanyakan kehadiran-Mu dalam kehidupan kami. Tapi kami terus mau percaya Tuhan bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan untuk penyertaan-Mu sehingga kami boleh ada sampai hari ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan sendiri akan menolong setiap hati pikiran kami. Biarlah kami boleh sungguh-sungguh mau ditegur oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, ini doa permohonan kami. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, sebentar kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan diberitakan oleh Pendeta Yunus. Sebentar kita akan menyanyikan lagu "Oh Datanglah Immanuel" dari KJ 81. Baitnya yang pertama dan baitnya yang kelima. Dipersilakan hambanya. Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Bersyukur pada malam hari ini kita boleh kembali bersama-sama beribadah di dalam kebaktian firman dan doa. Mari saya ajak jemaat untuk boleh bersama-sama kita berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan malam hari ini. Tuhan Allah Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan sepanjang minggu ini. Kami boleh mendapatkan anugerah kesehatan dari Tuhan sehingga pada malam hari ini kembali boleh bersama-sama untuk mengikuti kebaktian firman dan doa. Kami menyerahkan ya Tuhan untuk pemberitaan firman-Mu. Biarlah firman yang akan kami dengar sungguh-sungguh boleh menguatkan iman rohani kami, menjadi penuntun di dalam jalan kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, Engkau memberkati akan hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Biarlah Engkau mengurapi dan memakai hamba-Mu ini supaya menjadi berkat bagi kami semua yang mendengarkan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu dan Saudaraku,
Malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang akan diambil dari kitab Jefanya pasal 3 ayat 14 sampai dengan yang ke-20. Di bawah tema surga dan bumi dipenuhi sukacita. Saya akan membacakan perikop ini untuk kita sekalian. Bersorak-sorailah hai putri Sion, bertempik soraklah hai Israel, bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu. Raja Israel, yakni Tuhan, ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut, hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dengan kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Seperti pada hari pertemuan raya, aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung celah. Sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasmu, tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu, sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi, dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka. Firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku, di dalam minggu-minggu Advent, kita sebagai umat Tuhan mempersiapkan diri untuk menyambut peristiwa Natal, yaitu tindakan Allah menyelamatkan dunia melalui kedatangan Kristus Yesus. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam perikop yang kita baca tadi, Nabi Zefanya yang adalah seorang kerabat Raja Yosia menyuarakan kemerosotan rohani yang terjadi pada waktu itu. Walaupun dia seorang kerabat raja, tidak menghalangi dia untuk melihat adanya kemerosotan yang terjadi di dalam masyarakat pada waktu itu. Dan dia berkeyakinan bahwa kemerosotan rohani umat Tuhan itu disebabkan oleh para pemimpin yang tidak melakukan fungsi dengan baik. Apakah pemimpin rohani, imam pada waktu itu, hakim, pembesar, merekalah yang seharusnya bertanggung jawab untuk kemerosotan rohani yang terjadi. Dan Nabi Zefanya menubuatkan bahwa akan ada datang hari Tuhan, yaitu penghukuman Tuhan yang tidak hanya kepada umatnya, tetapi juga kepada semua bangsa. Ini adalah nubuatan yang disampaikan Nabi Zefanya yang menerima penglihatan daripada Tuhan, yang sangat yakin bahwa Tuhan memakai dia untuk menyampaikan berita yang penting bagi umatnya karena Tuhan menyayangi umatnya.
Dikatakan bahwa sekalipun Tuhan menyatakan murkanya pada hari Tuhan, tetapi dia juga mengingat kasihnya kepada umat kesayangannya. Orang-orang yang tidak terhukum akan dikumpulkan dan mereka akan mendapatkan kasih sayang Tuhan. Umat yang tersisa dari penghukuman itu akan menjadi umat yang bersuka cita. Sebab tidak akan ada lagi malapetaka yang membuat mereka takut. Sebab Tuhan ada di antara mereka sebagai raja yang memerintah dan sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Bukankah berita itu adalah berita yang juga kita nanti-nantikan, saudaraku? Di tengah-tengah begitu banyak permasalahan kesulitan hidup yang kita alami di dalam masa pandemi yang berkepanjangan ini, berita sukacita itulah yang kita nantikan dan harapkan akan kita alami sebagai umat Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk bersukacita, bergembira, dan bersorak-sorai. Mungkin Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian akan bertanya, apakah yang bisa membuat kita bersukacita, bergembira, dan bersorak-sorai? Dan malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, sehingga di akhir daripada khotbah ini kita semua akan boleh mendapatkan sukacita yang dijanjikan oleh Tuhan melalui Nabi Zefanya di dalam perikop yang kita baca. Yang pertama, kita dapat bersukacita karena kita telah diampuni dan tidak akan dihukum lagi karena dosa-dosa kita. Di ayat yang ke-15 disebutkan dengan jelas. Bapak, Ibu, dan saudaraku, ada seorang pembantu rumah di sebuah rumah mewah. Suatu hari membersihkan ruang tamu. Dan tanpa sengaja dia menyenggol guci antik yang baru saja dibeli oleh majikannya dari negara Tiongkok. Di ruang tamu memang dipajang beberapa guci yang bagus, guci yang antik, dan tentunya sangat mahal. Dengan sangat ketakutan, pembantu itu cepat-cepat mencoba untuk mengumpulkan kembali guci yang sudah pecah berkeping-keping itu. Dan sepanjang hari pembantu itu ketakutan dan gemetaran sekujur tubuhnya sambil menunggu majikannya pulang. Tidak lama kemudian dia mendengar suara klakson, tanda bahwa majikannya pulang dari kantor. Dia cepat-cepat membukakan pintu, dan pada saat dia melihat majikannya, dengan menangis dia langsung mengatakan, Tuhan, ampuni saya, saya tidak sengaja menyenggol dan memecahkan guci yang ada di ruang tamu, ampuni saya Tuhan. Majikannya sejenak terkejut dan kaget mendengar ucapan dari pembantu itu. Tetapi kemudian majikannya bisa menenangkan diri dan mengatakan, ya sudah, kalau sudah pecah mau diapain lagi? Lain kali hati-hati ya Mpok. Tahu nggak? Itu guci harganya 10 tahun gaji Mpok. Bapak, Ibu, dan saudaraku, betapa senang dan leganya
sang pembantu yang menerima pengampunan dari majikannya dan tidak mendapat hukuman karena memecahkan guci antik yang mahal tadi. Pembantu itu sangat gembira dan bersuka cita karena diampuni kesalahannya. Tetapi saya mau bertanya, kalau minggu berikutnya pembantu itu kembali memecahkan guci yang lain, kira-kira bagaimana respon dan reaksi dari majikannya? Apakah majikannya akan tetap mengampuni, memaafkan pembantu yang sudah memecahkan guci yang mahal? Saya pikir kali ini majikannya akan sangat marah dan kemungkinan besar langsung pembantunya itu akan dipecat ataupun diminta untuk mengganti rugi. Itu yang biasa terjadi, bukan? Karena sang majikan sudah memperingatkan pembantunya untuk berhati-hati tidak melakukan kesalahan lagi. Tetapi toh dia tetap memecahkan guci yang kedua. Itulah yang biasanya dialami oleh seseorang yang melakukan kesalahan berkali-kali. Tetapi pengalaman umat Israel sangat berbeda. Walaupun umat Israel sebagai umat Tuhan selalu mencondongkan hati mereka dengan menyembah dewa-dewa dan ilah-ilah lain, tetapi Allah menunggu mereka dengan setia dan selalu membuka pintu pengampunan bagi mereka. Umat Israel yang sudah menyaksikan berbagai mujizat Tuhan di dalam kehidupan mereka. Berkali-kali mereka jatuh di dalam dosa. Mereka mencondongkan hati mereka menyembah dewa dan ilah lain. Tetapi katakan di dalam Alkitab, Allah kita selalu membuka pintu dan tangannya kapan saja bangsa Israel itu datang bertobat dan minta pengampunan kepada Allah. Jadi hal tersebut juga berlaku bagi kita, saudaraku. Kapan saja kita mau kembali, Allah akan menyambut kita dengan tangan terbuka dan bersuka cita. Walaupun kita berkali-kali mendukakan hatinya melalui ucapan kita, tingkah laku kita, dan perbuatan kita, baik terhadap sesama ataupun kepada Tuhan. Kasih setia Tuhan jauh melampaui dosa-dosa kita. Di dalam Yesaya 54 ayat 8 dikatakan, Tuhan berkata, dalam murka yang meluap aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Bapak, Ibu, dan saudaraku, kasih Tuhan kepada umatnya didemonstrasikan dengan sangat jelas melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib di Golgota. Proklamasi kepada dunia bahwa Allah kita adalah Allah yang Maha Pengampun, karena yang ditanggung oleh Yesus Kristus di atas kayu salib adalah dosa seluruh umat manusia, termasuk saudara dan saya. Itulah demonstrasi kasih Allah kepada umat kesayangannya.
Bapak, Ibu, dan saudaraku, seperti halnya bila kita menutup keran, apakah airnya juga menghilang dari pipa air? Tidak, bukan? Air tetap ada di situ, menunggu kita membuka kerannya lagi, dan airnya akan mengalir. Itulah kasih Allah bagi kita sebagai umat kesayangannya. Walaupun kita mungkin seringkali khilaf, seringkali kita lalai, ataupun seringkali kita melakukan hal-hal yang menyakitkan hati Tuhan, Tuhan selalu menunggu kita untuk bertobat, menyadari dosa dan kesalahan kita, dan minta pengampunan darinya. Hal yang kedua yang akan membuat kita bersukacita, bergembira, dan bersorak-sorai adalah karena musuh kita sudah dikalahkan dan kita dibebaskan dari perbudakan dosa. Bapak, Ibu, dan saudaraku, sebenarnya siapakah musuh terbesarmu? Apakah musuhmu itu adalah wujud yang menakutkan, yang sering menghantui dan membayang-bayangi kemanapun engkau pergi? Ataukah musuhmu adalah sakit penyakit yang menyiksa, yang terus menyakiti tubuhmu? Atau mungkin pikiran-pikiran cabul dan kotor yang selalu merongrong pikiranmu? Ataukah ketidakpastian perekonomian keluarga akibat pandemi yang berkepanjangan, yang semakin hari semakin merosot dan membuat kehidupan keluargamu menderita? Ataukah musuhmu jangan-jangan adalah pasanganmu, saudara, ipar, menantu, mertua yang menjengkelkan? Ataukah sebenarnya musuhmu itu adalah kemalasan, kecemasan, ketakutan, dan kegagalan yang selalu menghantui pikiranmu? Bapak, Ibu, dan saudaraku, kita harus bisa mengidentifikasi musuh terbesar kita, sehingga kita bisa mengalahkan musuh tersebut. Kita harus mampu mengetahui sebenarnya musuh kita itu siapa. Mungkin yang seringkali hadir di dalam wujud yang tidak kelihatan, sangat dekat, bahkan sering kita tidak dapat menyadari akan kehadirannya. Mungkin juga ia hadir dalam wujud yang kita sukai dan mengecohkan kita. Kita perlu tahu musuh kita sehingga kita dapat mengalahkannya dengan pertolongan daripada Tuhan. Di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa Allah telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atas kita. Allah telah menebas binasa musuh kita. Itulah sebabnya, saudaraku, kita dapat bersukacita, bergembira, dan bersorak-sorai. Bangsa Israel juga mendapatkan sukacita karena adanya janji pemulihan dari Allah. Israel akan dipulihkan, bukan lagi sebagai bangsa yang dihina, dilecehkan oleh kuasa dan bangsa lain. Tetapi firman Tuhan malam hari ini dengan jelas bahwa Tuhan memulihkan kondisi bangsa Israel dan mengalahkan musuh mereka. Aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung cela. Sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasmu, tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar,
dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Haleluya. Puji Tuhan. Itulah sebabnya mengapa, saudaraku, menjelang peristiwa Natal, kita boleh mendapatkan janji yang begitu manis dari firman Tuhan bahwa kita bisa bersukacita, bergembira dan bersorak-sorai. Mungkin saat ini kita masih menghadapi berbagai kesulitan dan permasalahan sebagai umat Tuhan di dalam kehidupan nyata sehari-hari. Mungkin kita mengalami kesulitan di dalam memperoleh izin membangun gereja. Mungkin juga terjadi diskriminasi di berbagai instansi pemerintah untuk jabatan strategis bagi murid Kristus. Mungkin juga kita masih menyaksikan penganiayaan umat percaya di berbagai daerah. Tetapi Bapak, Ibu dan Saudaraku, bagi kita yang percaya dan mengimani kasih setia Allah yang nampak dalam kemenangan Kristus di dalam kebangkitannya, akan terus bersuka cita walaupun kita didera oleh derita. Tetap bersemangat dan tidak takut walau musuh menghadang. Karena janji firman Tuhan adalah ya dan amin. Dan yang terakhir, kita dapat bersukacita, bergembira dan bersorak-sorai karena Allah beserta kita. Memberi kita persekutuan, kasih karunia dan pertolongannya sepanjang hidup kita. Mungkin Bapak, Ibu dan Saudaraku masih teringat saat-saat bulan Juli, Juni tahun ini, di mana kondisi masyarakat di negara kita sangat mencekam. Kasus COVID-19 yang aktif pada bulan-bulan itu lebih dari 50.000 per hari. Rumah sakit penuh. Pasien banyak mengantri sampai ke lobi-lobi rumah sakit. Tidak ada kamar ICU yang tersedia. Kehabisan tabung oksigen. Ribuan orang meninggal per hari. Dan antrian di krematorium sampai 1 minggu. Saya mengingat akan peristiwa di mana tengah malam berupaya untuk mencarikan kamar ICU untuk jemaat. Begitu banyak orang berusaha untuk mencarikan kamar ICU, tetapi tidak mendapatkan. Dan akhirnya salah satu jemaat dipanggil pulang ke rumah Bapa di sorga. Suasana saat itu sungguh sangat mencekam, saudaraku. Begitu banyak orang yang meninggal per hari. Pada saat kita mengingat saat-saat seperti itu, dan kita membandingkan dengan saat ini, kita boleh melihat bagaimana Tuhan dengan setia menyertai kita, memberikan perlindungan dan pertolongan kepada kita, sehingga kita bisa dengan sejahtera sampai dengan saat ini boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan melalui kebaktian firman dan doa. Seharusnya kita bersyukur karena Allah menyertai kita melewati masa-masa yang sangat sulit dan menegangkan. Kita bersyukur menikmati kasih karunia dan pertolongannya menghadapi situasi yang sangat berbahaya karena virus yang begitu menyebar dengan cepat.
Bapak, Ibu, dan Saudaraku, janji penyertaan Tuhan ini telah terwujud dengan kehadiran Yesus yang adalah Immanuel, Allah yang beserta kita. Dan walaupun Yesus telah naik ke sorga, Dia memberikan jaminan kepada kita semua. Aku akan menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Demikianlah perkataan Tuhan Yesus sebelum Dia naik ke sorga. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, kita tahu bahwa Allah ada di antara kita, beserta dengan kita sebagai Raja yang akan membawa kemenangan bagi kita di dalam hidup ini. Sekalipun kita masih harus melalui kehidupan yang penuh dengan tantangan dan penderitaan, tetapi kita ada bersama Tuhan yang akan memenangkan kita menghadapi berbagai pergumulan di dalam hidup ini. Sambil menanti kedatangan Kristus, saudaraku, marilah kita bersukacita, bergembira, dan bersorak-sorai karena kita telah diampuni dan tidak akan lagi dihukum karena dosa-dosa kita. Karena musuh kita sudah dikalahkan, yaitu kita dibebaskan dari perbudakan dosa, dan terutama karena Allah beserta dengan kita selama-lamanya. Puji Tuhan, firman Tuhan malam hari ini mengingatkan kita untuk menantikan Kristus dengan penuh sukacita, gembira, dan sorak-sorai. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami sungguh bersukacita karena firman-Mu menguatkan kami pada malam hari ini. Kami bergembira dan bersorak-sorai karena janji-Mu adalah ya dan amin. Bahwa Engkau akan menyertai kami melalui berbagai permasalahan dan kesulitan hidup yang kami alami hari lepas hari. Biarlah Tuhan Engkau terus meneguhkan iman percaya kami, sehingga kami tidak terombang-ambingkan oleh berbagai peristiwa dan kesulitan hidup yang kami alami, dan kami tetap fokus untuk terus berpegang kepada janji setia Tuhan yang akan menyertai kami selama-lamanya. Terima kasih ya Bapa di surga, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sungguh bersyukur Bapak Ibu ya untuk firman Tuhan yang hari ini boleh mengingatkan kita. Dan biarlah kiranya firman Tuhan malam hari ini boleh terus menolong kita makin hari makin mencintai Tuhan, dan makin hari makin hidup serupa dengan Tuhan. Bapak Ibu, sebentar kita akan menaikkan beberapa pokok doa. Pokok doa yang pertama akan didoakan oleh C. Merlin. Dipersilakan. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada hari ini kami sudah boleh kembali datang untuk mendengarkan firman-Mu. Bapa, secara khusus kami ingin menaikkan beberapa doa syafaat kepada diri-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk varian Omikron yang saat ini sudah mulai ada di Indonesia. Tuhan, Engkau tahu Tuhan seberapa banyak orang-orang yang terinfeksi COVID, keluarga-keluarga yang harus kehilangan sanak saudaranya, bahkan keluarganya karena virus ini. Bapa, kiranya Engkau kuatkan hati mereka. Engkau selalu jamah Tuhan bagi para penderita, bagi para sanak keluarga yang mungkin sedang mengurus mereka. Kiranya Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan penghiburan, bahwa di tengah penderitaan yang mereka rasakan, di tengah kesakitan yang mereka saat ini rasakan,
Tuhan itu selalu ada, Tuhan itu selalu hadir di tengah-tengah mereka. Biarlah mereka selalu terus bersandar, terus berpegang pada tangan Tuhan. Semoga mereka juga dapat memberikan hati mereka yang benar-benar taat untuk mengikut apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Pokok doa selanjutnya oleh Ecuan Tau Nadia. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, saat ini kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang berada di GKI Bungur maupun di Pos Jemaat Alam Sutra. Ya Tuhan, kiranya Engkau berikan mereka kekuatan, berikan mereka hikmat dan juga kesehatan di dalam menjalani aktivitas mereka, di dalam mereka melayani di gereja. Kiranya Tuhan pakai mereka untuk menjadi saluran berkat bagi jemaat-jemaat Tuhan, dan kiranya Tuhan, kasih Tuhan boleh terpancar melalui kehidupan mereka. Ya Tuhan, kiranya juga Engkau berkati setiap pelayanan yang mereka lakukan. Kiranya setiap jemaat boleh semakin melihat Tuhan di dalam kehidupan mereka, dan mereka semakin hari juga boleh semakin diubahkan oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saat ini saya mengundang setiap kita untuk tenangkan hati kita sejenak. Sebentar kita akan merayakan Natal, Bapak Ibu. Dalam segala kemeriahannya, dalam segala pelayanan yang mungkin kita lakukan, mari saat ini kita tundukkan hati pikiran kita. Kita mau tenangkan hati sejenak di hadapan Tuhan. Meminta Tuhan memurnikan hati kita. Meminta Tuhan memperbaiki segala motivasi hati kita, supaya kita datang di hadapannya dengan kesungguhan hati. Mari Bapak Ibu, tenangkan hatimu sejenak. Berdoalah di dalam hatimu Bapak Ibu. Mintalah agar Dia menemui engkau. Mintalah agar engkau boleh sungguh-sungguh datang di hadirat-Nya. Rendahkanlah hatimu Bapak Ibu untuk mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Dia, Sang Immanuel. Tuhan Yesus yang sangat baik, ini doa permohonan kami, ini hati kami Tuhan. Tolong siapkan kami Tuhan, untuk secara pribadi kami boleh menemui Engkau. Dan kiranya Tuhan sendiri akan terus menolong kami, mengubah jalan hidup kami. Karena kami percaya Tuhan, Engkau datang ke dalam dunia yang tidak ada maknanya ini, untuk menjadikan kami semua bermakna. Dan biarlah momen Natal tahun ini Tuhan, menolong setiap kami, untuk kami boleh memiliki hati yang semakin rindu dekat dengan Engkau. Memiliki hati yang semakin hari semakin mencintai Engkau dan menjadikan Engkau satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, ini doa permohonan kami. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk mengambil waktu teduh. Ibadah firman dan doa malam hari ini telah selesai Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh mengikuti PA setelah ibadah malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati.